Oke, Anda bersama dengan saya Rudi Sangian. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan kembali tentang kawasan industri dan kaitannya dengan pelabuhan. Hal ini sangat penting karena pelabuhan itu tetap menjadi hub logistik bagi kawasan industri di sekitarnya. Kita lihat pada berita yang ada di suatu media yang menyatakan bahwa adanya suatu rencana, yaitu pemerintah ingin membangun sebuah kawasan industri terpadu di daerah Batang seperti ini. Maka dengan tujuan adalah itu menjadi semacam investasi atau bisa dibuat menjadi suatu etalase yang dapat menarik bagi investor untuk menanamkan modalnya di sana. Maka kita tahu bahwa berita ini memerlukan pada berita ini tertulis memerlukan dana ya, karena terdapat 33 perusahaan yang keluar dari Cina ke beberapa Asia Tenggara dan tidak ada satupun yang pindah berinvestasi di Indonesia. Nah, ini tentu menjadi semacam pertimbangan ya, atau pemikiran yang cukup serius ya, kenapa tidak ada satupun investor yang mau datang dan melakukan investasi di Indonesia ya. Nah, baik, kita coba lihat bagaimana kawasan industri terpadu di Batang itu dibangun ya, sehingga kita bisa melihat secara geografis ya, secara tata letak dan kaitannya dengan pelabuhan maupun transportasi maupun logistik ya. Jadi nggak hanya transportasi dan logistik, ada pelabuhannya di situ ya. Nah, kita bisa lihat di dalam paparan saya ini, yaitu kawasan industri Batang itu kalau secara global dan secara geografis di negara kepulauan kita itu terletak seperti ini ya, di tengah Pulau Jawa yang memiliki kondisi di daerah sekitarnya ada infrastruktur jalan, yaitu jalan tol Semarang-Batang dari sini ya, dan ada daerah lautnya, yang mana kalau kita lihat secara kasat mata, daerah laut ini untuk yang warna biru seperti ini itu sudah merupakan indikator bahwa ini daerah yang dalam ya, laut yang dalam. Tapi kalau di sekitar sini yang warnanya agak cerah, itu dangkal ya, sehingga kalau kita berpikir bahwa kita perlu semacam semacam pelabuhan yang dibangun di sekitar kawasan industri Batam, maka itu memerlukan banyak effort ya, banyak usaha, banyak dana yang diperlukan sehingga bisa terbangun suatu pelabuhan yang terhubung dengan kawasan industri tersebut. Nah, tapi kalau kita lihat secara transportasi pada paparan ini, kita akan melihat bahwa secara transportasi kondisinya justru memiliki nilai tambah ya, karena dia dekat dengan jalan tol dan juga dia dekat dengan jalur kereta barang ya.
Tapi sebelum kita ke arah situ, mari kita lihat posisi kawasan industri terpadu Batang ini terhadap secara global ya. Kalau kita mau melakukan suatu ekspor impor ya. Nah, ekspor impor di sini kalau kita lihat di sini, maka dia secara bola dunia atau global dia bentuknya seperti ini ya. Bahwa dia kalau ke Singapura dia harus jalan seperti ini kapalnya ya. Kalau dia ke Vietnam, Kamboja, Cina, dia akan jalan seperti ini. Kalau dia mau ke daerah Pasifik, Amerika gitu ya, dia akan jalan lewat jalur ini. Kalau dia mau ke Australia, dia akan mengambil alur seperti ini gitu ya. Jadi cukup luas ya secara gambarannya itu ya. Kita lihat sekali lagi. Kita mundur sekali lagi. Nah, menurut saya letak geografis kawasan industri Batang ini memiliki di mana pelabuhan lautnya itu dangkal tadi kita sudah lihat. Maka untuk kapal laut bersandar di kawasan industri Batang itu memerlukan dana lagi untuk membangun pelabuhannya ya, agar dia bisa menjorok ke depan ya. Kalau kita mundur di sini kita bisa lihat, nah ini ya kan, ini kan cukup jauh ya, cukup jauh, daerah laut dalamnya itu cukup jauh ya, sehingga harus ada infrastruktur di sini dan harus ada semacam terminal di sini gitu ya. Nah, kalau kita lihat secara global di sini, maka untuk ekspor impor dia nggak bisa punya pelabuhan sendiri, atau dia bisa dibangun pelabuhan sendiri atau melalui pelabuhan-pelabuhan di sekitarnya. Nah, nanti slide berikutnya itu akan lebih jelas ya. Dan bayangkan seorang investor yang ingin melakukan penanaman modalnya di kawasan industri Batang dan ingin melakukan ekspor impor ya dengan jalur yang seperti ini. Kalau dia mau ke Asia gitu ya, Asia Tenggara. Kalau dia mau ke Australia dia harus jalan gini kapalnya. Kalau dia mau ke Amerika, Los Angeles, dia harus lewat jalur seperti ini. Nah, tentu harus ada pelabuhan ya, idealnya harus ada pelabuhan. Tapi kalau belum bisa, maka dia menggunakan pelabuhan yang ada di sekitarnya. Nah, dengan demikian barang-barang yang ada di kawasan industri Batang ini, kalau kita lihat ya, kalau barang-barang ini diproduksi lalu harus ke laut gitu ya, ke pelabuhan laut, maka dia kalau dari sini, kalau kita lihat di sini nih, kalau transportasi daratnya itu nggak jauh, sekitar 100 meter itu udah sampai ke jalan tol gitu ya. Tapi kalau ke arah laut ya, nanti kita lihat di sini ke arah laut itu juga tidak jauh, yaitu sekitar 1 kilo ya. Kalau kita lihat ukurannya di sini sekitar 1 kilo lah, 1000 meter lah. Coba kita lihat. Nah, kurang lebih gitu ya, sekitar 1 kilo lah ya. Tapi itu baru berada di pinggir pantai, sementara lautnya kan yang dalam itu agak jauh. Nah, ini harus diukur lagi dari sini ini berapa jauh ya. Nah, artinya dengan bertambahnya tadi kalau kita lihat di sini, dengan bertambahnya last mile untuk membawa barang-barang hasil produksi kawasan industri terpadu Batang ini, itu last mile-nya kan akhirnya perlu ada ya last mile transportasi ya.
Nah di sini kalau kita lihat pakai truk langsung tol, pakai pelabuhan belum ada pelabuhannya tapi jaraknya cuma 1 kilo gitu ya. Tapi di sini ada jalur kereta. Kalau kita lihat ini ada jembatan kereta pelabuhan. Di sebelah sini nih ada apa namanya? Ada pelabuhan, ada stasiun pelabuhan di sini. Nah, kalau kita lihat sini ada stasiun pelabuhan. Nah, di sini nih ada stasiun pelabuhan. Jadi sepanjang jalur ini jalur kereta barang, terus sampai ke ujung sana itu jalur kereta barang. Jadi barang-barang yang hasil produksi kawasan industri terpadu, kalau kita melakukan perdagangan melalui domestik ataupun ekspor-impor, karena pelabuhannya itu memerlukan effort jauh dan dalam jangka waktu pendek kita perlu pelabuhan gitu ya, maka barang-barang itu terpaksa bisa dinaikkan di truk melalui jalan tol atau dinaikkan barang-barang hasil produksi itu melalui jalur kereta barang di sini ya. Ini kurang lebih terus sampai, kalau keterusan itu Semarang. Kalau ke bagian bawah sini itu ke Cirebon. Nah, ini menjadi semacam pertimbangan ya, last mile logistik cost-nya. Jadi last route logistik cost-nya itu harus kita pertimbangkan ya. Kira-kira menarik tidak bagi kawasan bagi investor yang baru ya. Nah, kalau kita lihat di paparan sini, maka kita bisa tahu, sebentar saya kasih lihat di sini, itu kita bisa mendapat gambaran lebih jauh lagi bahwa kalau pelabuhannya itu kawasan industri terpadu Batam itu, kalau ke Semarang lebih dekat ya, entah itu melewat jalur tol ya, tol menggunakan truk atau menggunakan kereta barang. Tapi kalau ke arah Cirebon itu terlalu jauh ya. Kalau ke Semarang yang dekat, apalagi kok ke Patimban ya, itu jauh sekali ya. Nah, kita lihat di sini sebenarnya kalau ada pelabuhan di sini ya dia dekat sekali ya, cuma 1,1 kilo langsung. Tapi pelabuhannya harus menjauh ke laut dalam ya, karena di sini dangkal pelabuhannya. Tapi kalau kita memilih membuat hasil produksi ini lewat kereta barang di sini bawa ke Semarang atau kemana saja, ke Cirebon ya, maka itu juga bisa ya, karena infrastruktur last mile logistik pengiriman barangnya itu sudah ada gitu ya. Tinggal pelabuhannya kita cari pelabuhan yang terdekat. Namun hal itu akan selalu menjadi pertimbangan di mana kita atau investor itu akan hitung-hitung ya, kira-kira kalau dia produksi di situ kemudian dia menjadikan hasil bahan bakunya menjadi barang jadi, maka itu cost of logistiknya seperti apa. Dan ini menjadi pertimbangan sehubungan dengan yang tadi di sini ya, kita sudah melihat bahwa ada sini nih di alinea ini kan menulis bahwa tidak ada satupun yang pindah berinvestasi ke Indonesia gitu ya. Nah, tentu etalase yang kita bangun ya, etalase kawasan industri dengan fasilitas pelabuhannya itu ya harus kita pikirkan kembali gitu ya, caranya sehingga investor itu bisa punya pertimbangan gitu ya. Karena kalau enggak kita cuman bangun-bangun proyek, bangun-bangun pelabuhan, tapi tidak bisa menjadi suatu etalase yang dapat menarik minat
investor untuk menanamkan modalnya. Kita tahu bahwa kalau dia ada minat menanamkan modalnya, ada kawasan industri, maka akan banyak penyerapan tenaga kerja. Sehingga dalam masa pandemi ini orang bisa bekerja, bisa cari uang gitu ya, dan pengangguran berkurang. Nah, saya kira itu pandangan saya secara praktisi pelabuhan. Kiranya ini dapat menjadi wawasan atau pertimbangan tentang apapun yang kita lakukan, baik itu pelabuhan maupun pembangunan kawasan industri terpadu. Terima kasih. Salam logistik.